Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali sebuah diskusi yang begitu asyik dan menarik, yang mana ditanya dan menjawab itu hal yang biasa. Ditanya, diberi jawaban, kalau agak sedikit keliru maka akan ada respon. Karena itu teman-teman tidak perlu kepanasan dengan data-data, dan juga tidak perlu marah-marah, karena semua yang didiskusikan atau yang didebatkan dalam video ini merupakan sebuah ilmu. Sebuah ilmu untuk mempertajam antar agama, antar pemikir, dan antar yang memberi sumber. Kalau memang kita memahami segala sesuatu, maka kita tidak akan mudah terpancing. Bahkan kita akan semakin dewasa dan semakin pintar dalam meyakini segala sesuatu. Baik Kristen, baik Islam, dan agama manapun, kita harus dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik apabila ditanya. Jangan sampai kita merasa sok tahu agama orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita paling tahu agama orang lain, dan apabila ditanya soal agama orang lain maka teman-teman lebih jago. Itu kan keliru. Kalau ditanya tentang agama teman-teman, maka jawab dengan beri dalil yang tepat supaya dapat saling memahami. Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman diskusi ini dari awal hingga akhir. Jangan skip supaya teman-teman kita mendapatkan informasi yang lengkap dan valid apa yang didiskusikan, dan tidak perlu kepanasan. Cukup mencari bukti dan data supaya kita saling melengkapi. Ini dia videonya. Oke, saya tanyakan itu Yesus. Ya, Apa hubungannya Yesus disalib dengan Nabi Adam? Jadi gini, nanti kamu bisa baca ayat ini. Terangkan, ini tulisan ini dari siapa? Kau baca itu ayat yang ditunjukkan, kau ditanya lagi. Ada ayatnya ini, silakan kau baca supaya kamu mengerti. Jadi makanya dikatakan Yesus itu Adam yang terakhir. Jadi manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Yesuslah manusia yang membawa manusia menang atas dosa. Adam membawa manusia terpisah dari Allah karena diusir dari Taman Eden. Di dalam Yesus manusia bersekutu dengan Allah, didekatkan. Di dalam Adam manusia mengalami kematian, bahkan sampai mengalami maut atau kebinasaan. Di dalam Yesus manusia memperoleh hidup. Di dalam Adam manusia memperoleh tubuh alamiah. Melalui Yesus manusia mengalami tubuh rohania. Manusia pertama itu makhluk yang hidup, tapi Yesus itu menjadi roh yang menghidupkan. Makanya Yesus setelah bangkit itu manusia yang mulia dalam tubuh roh yang agung. Manusia pertama itu berasal dari ribu tanah dan bersifat jasmani, tetapi manusia Yesus itu berasal dari surga, bersifat ilahi. Jadi ini hubungannya, ya? Itu hubungannya. Iya. Nyambung nggak dengan kematian Yesus disalib? Kematian Yesus disalib itu berkaitan dengan, iya, menyambung. Nyambung dari apa? Bukan kesalahan fatal bahwa Yesus mengaku itu sama dengan Tuhan atau dirinya anak Tuhan? Saya tunjukkan ya kejadian. Tunjukkan di mana, bahwa ambil saja semua kitabnya itu. Ada menyambung nggak? Ini. Kamu kan nggak ngerti, kamu kan nggak punya kitab Taurat, jadi susah kamu memahami. Lihat, ini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan yang akan meremukkan daripada kepala iblis, ular. Ini menuju kepada Yesus. Ini berbicara tentang janji Mesias. Sambung ayat 20-nya, Pak. Ya. Ayat 20-nya sebelumnya. Begini, nggak usah banyak-banyak, nggak ada yang gitu, nggak ada yang diam dulu, kau tidak ngerti. Ayat 21 ini dia. Petika gimana? Saya akan buka kalian itu. 20 Pak Jen diam dulu, lagi dijelaskan. Ini yang ada yang nyambung. Makanya 20 Pak, 20. Sadar Pak Jen, kalau dijelasin diam dulu Pak Jen, makanya supaya ngerti. Ya nggak panjang lebar, nggak ada gunanya juga, karena nggak nyambung itu. Karena panjang lebar supaya guna, karena kau otaknya TK bagaimana? Udah. Topiknya Oke ya, jadi ini berbicara tentang korban penebusan pertama kali dikerjakan oleh Allah, di mana Allah memberikan kulit binatang. Ini berbicara penebusan dalam konteks Kristen, karena ketika kulit binatang itu ada tanda darah. Makanya di dalam kitab Ibrani tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah.
Darah apa? Ya darah. Darahnya siapa? Tuhan. Darah anak domba Allah. Makanya Yesus kan disebut anak domba Allah, bro. Sebentar bro, ya saya mau ceritakan sedikit tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu berdosa kepada Allah. Iya. Satu poin, itu kesalahan kepada Allah. Bukan kepada orang Israel. Bukan Dengerin kesalahan dulu. Adam, bukan kesalahan Adam itu. Dengerin dulu, itu sudah menjadi dosa Adam kepada Allah karena dia melanggar. Bukan, Iblis itu udah disekenariokan oleh Allah, Pak. Bapak mesti baca lagi. Dengerin dulu, itu justru memang nanti sampai ke situ. Ya, Kalau- artinya kalau bukan kita- Adam yang berbuat dosa. Tidak ada kita Bapak di sini. mesti pahamin dulu itu. Bapak mesti baca Al-Quran lagi deh. Dengerin, Pahamin dulu itu. Bapak mesti baca Al-Quran lagi deh. Yang dengerin. membuat Adam berdosa itu Allah, Pak, karena sudah ditakdirkan. Ya, jadi nggak bisa apa-apa, Pak. Jangan nyalain Adam, Bapak. Dengerin dulu. Ini lihat. Berdosa itu kepada Allah. Saya bilang apa? Bukan, dia berdosa karena sudah ditakdirkan berdosa, itu yang mau disampaikan sama kamu. Nah, lalu berdosa itu, bentuk berdosa itu kepada siapa? Ya dia berdosa karena ditakdirkan berdosa. Lalu Ya itu 40 tahun pada waktu dia berbicara kepada Musa, dia katakan, bagaimana kamu salahkan aku Musa, sedangkan 40 tahun sebelum aku diciptakan, aku sudah ditakdirkan untuk berbuat dosa. saya nggak mau dengar khotbah. Kebanyakan khotbah itu nggak penting. lihat ini ya, sebentar, lihat ini ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, maksudnya Yohanes, Nabi Yahya kalau di kalian, Lewat kemana? Dia mau lihat, lihat anak domba Allah. Pak Jen, Kenapa? orang Pak Jen, umi kok. Apa hubungannya Yesus disalib dengan Nabi Adam? Bukan Aku belum kau, otak sampah. Si Pak Jen dari tadi, Pak Jen kan umat Umi nih, nggak tahu apa-apa. Pak Jen kalau lagi dijelasin kupingnya dipasang, mata dilihat. Saya ini loh, buka kalian otaknya yang benar. Ya, Nabi Adam itu berdosa kepada Allah, bukan kepada orang-orang Israel. Kenapa Yesus menyerahkan nyawanya ke orang Israel, bukan kepada Allah? Hah? Nah, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Kalau menembus Nabi Adam, seharusnya dia bertobat kepada Allah. Salibkanlah ya Allah. Nah, goblok kau, otakmu nggak beres. Kenapa? Nah. Itu Aduh, Pak Jen. yang sudah menjadi rencana Allah, Nabi Adam itu supaya beranak pinak di dunia. Saya tahu, bukan tidak tahu, cuman kesalahan fatal untuk orang-orang Israel karena Yesus itu mengatakan bahwa dirinya anak Allah dan sama dengan Allah, lalu dijadikan ini sama Anda untuk menebus dosa dari dosa wajib dari Nabi Adam. Aku mau tanya, atau sebentar, aku mau tanya sama kamu. Ya, kenapa Kamu nggak ceritakan dia? Ada nggak di dalam Islam itu hukum kurban untuk pendamaian penebusan ada? Ada cerita Nabi Ismail, kamu tahu nggak? Itu tentang pendamaian itu? Kamu kalau Enggak. Kau ditanya itu heran. Emang itu penebusan itu Ismail itu? nanti Anda itu, Di mana ayatnya Ismail mau dipersembahkan mana? Anda Enggak, mana ayatnya? ada nggak ada itu Islam nggak mau Tuhan Enggak, dikorbankan. mana? Allah itu maha kuat. Kau itu ditanya, Maunya ke situ lagi ya. otak ini mana sih Pak Jen? ditanya nggak bisa, diterangkan nggak bisa. Kalau nggak ada ayatnya bilang nggak ada, Pak. Iya, di mana Ismail yang dikorbankan? Bang Apiang. Iya. Kata siapa Allah itu kuat. Itu surat Muhammad. Ini. Surat Muhammad. Iya. Jadi minta ditolong kok, harus tolonglah Allah. Silakan. Aduh, Pak Jen. Saya kira ngaku paham bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Gini Pak Jen ya. Jadi dalam konsep ketuhanan Yahudi itu mengenal dosa asal ya Pak Jen ya. Ini Kau sudah doktrin lari ke dosa. sana. Biar Bang, ini kan ada hubungannya dengan dosa tadi yang dikatakan. Konsep ketuhanan Yahudi itu mengenal dosa waris, dosa dari Adam tadi. Itu ketika Abang bertanya tadi mengapa ada penebusan tadi. Sedangkan Islam itu tidak mengenal konsep ketuhanannya, tidak mengenal dosa waris. Gitu loh, ini konsep ketuhanan. Nah, jadi beda gitu loh. Jadi jangan sama-samakan Pak Jen. Maka Yesus itu memang untuk menebus karena dosa warisan ini Adam jatuh dalam dosa gitu yang ditebus gitu. Yahudi aja menggunakan konsep ketuhanannya dengan dosa warisan. Bagaimana sih Bang Jen nih? Itu. Jadi kalau klaim Anda mengatakan Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhan Islam itu klaim kosong, klaim sampah, bullshit. Stop Anda mengatakan Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhan kalian. Ini ya, aku kasih data sama dia. Udah pergi dia?
Masih ada Pak. Ya biar dia paham lah. Lihatin ya. Ada. Bentar, lihatin ya. Jadi Yesus itu ketika disalib, dia katakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia nggak pernah menyerahkan nyawanya kepada manusia untuk dibunuh, nggak. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Memang manusia mati itu diserahkan kepada Tuhannya, bukan kepada makhluk. Nabi Muhammad diserahkan kemana nyawanya? Nanti kembali. Enggak, kau jawab. Kalau kau ditanya, kau jawab. Nabi Muhammad nyawanya diserahkan kemana? Ya iya. Iya kemana diserahkan? Ya iya. Dia memikirkan umatnya sebelum diambil. Yang ditanya kemana? Apa nyawanya Muhammad diserahkan? Kau jawab dulu kemana nyawanya diserahkan, Muhammad? Ya iya. Coba kemana? kronologi kematiannya Muhammad deh. Jadi biar kita tahu. Enggak. Nyawanya Muhammad itu ke siapa nyawanya? Kemana gitu? Nyawanya baginda Muhammad itu diserahkan kemana? Mana datanya? Iya coba bagian cerita. Coba. Kalau Yesus aku sudah tunjukkan, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sekarang baginda Muhammad, kemana diserahkan nyawanya? Ya kepada Allah. Mana datanya? Tunjukkan. Ini saya nggak perlu panjang lebar buka-buka data. Iya. Itu asumsi aja Pak. Jadi jangan gitu. Kalau diskusi cerdas, kau jangan polemik. Data kamu tuh. Coba Pak Jen. Anda itu buka data percuma karena Anda itu tidak Mana data kau? Pada saat Yesus di kayu salib dia menyerahkan langsung kepada Bapaknya. Namun pada saat Muhammad mau mati dia mengeluh bahwa aortanya serasa ingin diputus. mengeluh karena kenapa? Dia memikirkan umatnya. Mana datanya? Mana datanya Pak? Aduh, Bapak nih sosok menjadi ahli tafsir nih. Aku mau bilang samamu, jangankan memikirkan kau, memastikan keluarganya aja untuk masuk surga dia nggak bisa. Apalagi kau, umatnya. Kau itu asal ngomong. Memang nggak ada kecuali orang. Ya udah, kalau udah nggak ada bilang nggak ada. Kenapa? Rupanya itu bagus. Dengerin begitu. Dengerin dulu. Umat Islam itu, ya umat Islam itu, walaupun Nabi dengerin dulu, seorang Nabi. Jangan-jangan baginda Muhammad itu menyerahkan nyawanya kayak bidadari 72. Nah, ada jalan yang lebih mudah, kenapa kau pilih yang sulit? Justru, aduh, ini kalau jadinya. Ya, cepat saja, rebutan saja sih bagian. Dengerin dulu, saya mau bertanya sama Anda. Yesus pakai dalil Pak ya, pakai data. Kalau bukti yang gitu, mau percaya kalau bukti suap, kau jangan khotbah di sini. Kami tidak mau khotbah di sini. Bentar dulu, aduh. Ayo. Jelasin. Sama saya aja dah. Pak Jen, silakan Pak Jen jelasin. Aku mau sebentar. Sebelum aku pergi, aku mau sampaikan sama si Jen ini. Mengapa saya percaya Yesus? Silakan Pak. Baik ya. Jadi supaya kau renungkan. Mengapa aku percaya Yesus? Alasannya yang pertama. Apa? Dengarkan dulu. Saya selesai nanti baru kau tanggapi ya. Lanjut. Ada 7. Yang pertama. Oke, saya mau mendengarkan, tapi Anda mendengarkan saya nanti juga. Ya. Yang pertama, Yesus itu lahir dari wanita perawan, benihnya dari Allah Firman. Yang kedua, selama hidupnya Yesus itu tidak pernah berdosa. Bahkan dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yang ketiga, dia punya ajaran etika dan moral yang sempurna. Tidak ada ajaran Yesus mengajarkan membenci, apalagi membunuh, apalagi memerangi orang. Tapi mengajarkan memberkati, melakukan kebaikan, kebenaran kepada semua orang. Ketiga, melakukan kebaikan, kebenaran kepada semua orang. Ketiga, keempat, perbuatan Yesus itu ajaib, mujizatnya banyak. Yang mati dihidupkan, bukan yang hidup dimatikan. Yang sakit disembuhkan, bukan yang sehat disakitkan, bukan. Menundukkan badai, mengusir setan, bukan dikelilingi setan. Walaupun pernah dicoba, tapi dia menang atas setan, atas iblis. Yang kelima, Yesus itu kematiannya memberikan keselamatan bagi manusia. Yang keenam, kebangkitannya dan kemuliaannya memberikan kepastian manusia masuk surga. Dan yang ketujuh, dia sudah di surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan dia nanti setelah selesai mengerjakan itu, dia datang di akhir zaman kali kedua, dia menjadi raja segala raja dan menjadi hakim yang adil. Ini alasan buat saya cukup percaya kepada Yesus. Sekarang, apa alasanmu percaya kepada baginda Muhammad? Jelaskan. Apakah kau... lagi saya tambahin Pak. Bentar dulu. Yesus itu nggak pernah mengkristikan jin. Iya. Jadi, kamu bisa nggak temukan ada sosok yang sebanding dengan Yesus itu pada Muhammad? Coba. Ya, coba kalau ada kau jelaskan, kalau tidak ada tinggalkan aja. Ikut aja Yesus, cukup. Silakan kau tanggapi.
Sudah, ngomongnya sudah. Iya, kau tanggapi dulu dong. Ya, Anda itu ngomong dari tadi, itu semua. Kalau Yesus, katakanlah Yesus menjamin untuk masuk surga, bukan mengingkari Yesus. Yang percaya sama Yesus, ya, yang percaya, karena itu seorang nabi. Aku heran, aku kulihat kau. Kau sekarang kau ceritakan dulu dari Muhammad. Jadi baginda Muhammad itu apa yang kau temukan itu dulu. Kalau kau mau sangkali Yesus itu, nggak bisa kau sangkali itu. Kau dari yang kutanya itu bukan yang kau sampaikan kau tanggapi. Tunjukkan dulu apa yang kau banggakan dari baginda Muhammad itu yang bisa kau tawarkan ke kita. Iya. Itu. Kalau kau mau bahas Yesus itu, kau nggak ngerti. Ntar sama saya aja kalau bahas Yesus, Pak. Dengerin, sama siapa? Ya, sekarang baginda Muhammad dulu. Apa yang kau banggakan? Ya, baginda yang bisa kau Muhammad. bagikan? Kenapa ajarannya bagus? Dengerin. Ya. Kenapa saya membanggakan apa Nabi Muhammad? Itu Muhammad itu pertama, ya. Satu sebutin. Rasulullah yang diutus oleh Allah, Rasul yang terakhir, yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dua. Karena saya mempercayai Nabi Muhammad, gitu ya. Rasulullah menjamin umat Islam masuk surga. Menjamin. Dari mana? Apa itu? Padahal Muhammadnya aja itu kagak menjanjikan. Aduh, Pak Jen. Oke, biar nanti Ini kan dia. Saya bela Pak Jen. Tolong bukakan tentang jaminan surga dari Muhammad. Musnad Sebentar. 1757. Sabar. Ya, tiga Sebentar, Pak. biar. Tiga Pak. Pak Jen. Lanjut. Tiga. Tadi kan udah 2, sekarang 3. Ya, silakan. Tiga. Pak Jen. Nggak apa-apa. Dilevin nggak apa-apa. Saya nggak. Kita lagi live ya. Silakan. Nabi Muhammad menjamin, saya ulang. Pak Jen 3, Pak Jen apa tadi kan udah 2. Masuk surga. Dengerin orang ngomong. Iya. Sekarang gini. Tadi aku kan hanya ngomong. Sekarang kamu hanya ngomong. Nanti saya akan tunjukkan data, kemudian kau tunjukkan data. Silakan, lanjut. Silakan tunjukkan data apa yang kamu mau tunjukkan. Silakan. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu Ya, Pak Jen. pertama. 1, 2. Ya, ulangin lagi deh. Pertama apa? Ya. Catat. Muhammad itu menjamin umat Islam itu masuk surga. Pertama, rukun Islam itu ada 5, ya. Ketika orang bersyahadat itu kunci surga, bro. Kunci surga. Oke. Sudah? Paham? Iya. Ya. Ngomong lah. Terus lanjut. Ya, itu. Nah, karena Nabi Muhammad nanti akan selalu berdoa kepada Allah memberi syafaat kepada umatnya. Nah, itu bukan Muhammad langsung masukkan ke surga, bukan. Dia, tapi seluruh doa-doa Muhammad itu akan dikabulkan nanti, ya, bagi orang-orang yang. Jadi gini, umat Islam itu mampir. Sebentar dulu. Dengar dulu si Pak Jen. Biarin dulu, ya, biarin dulu. Saya nggak bakal. Ya, silakan Pak Jen. Ya, silakan Pak Jen. Maaf. Ya, silakan lanjut Pak Jen. Nabi Muhammad itu menjamin bagi orang-orang yang taat kepada Rasulnya, kepada Allah, itu ya, menjamin masuk surga, menjamin keselamatan, hidup kekal di surga, bukan di neraka, ya. Anda itu hidup kekalnya kemana? Kau jelaskan dulu. Jelasin aja dulu gimana sih. Ketiga apa tuh? Asal saya bilang ketiga diem Pak Jen, gimana sih? Nggak ada lagi, udah. Benar. Udah apa lagi yang kau banggakan? Tadi Anda mengatakan bahwa Nabi Bukan. bagi yang kafir, walaupun ini kafir lah. Iya, udahlah. Karena apalagi yang kau banggakan? yang percaya keluarga atau siapa kalau nggak percaya kepada Rasulullah dan dengan Allah, ya udah kafir. Mau apa? Jadi Pak Jen emang betul-betul kagak paham nih. Oke, sekarang aku kasih data, udah cukup. Oke, cukup. Nanti kau kasih datamu ya. Lihat baca ya. Oke, ini nubuatan tentang kehadiran Yesus dalam data. Belum menjawab tentang Udah diam. Bentar Pak Jen, diam dulu Ini sih. data-datanya. belum menjawab, nggak nyambung baru jawabannya Anda itu. Bukan, kan waktunya kan masih gini. Tadi kan poin pertama kan saya hanya ngomong, belum memberikan bukti. Sekarang saya memberikan bukti-bukti data-data yang bisa kau cross check. Nanti sesi kedua kau memberikan data-data bahwa baginda Muhammad menjamin kau masuk surga. Di situ baru nanti sesi ketiga kita baru membantah. Oke? Tapi saya minta sama Anda, pertanyaan saya di awal jawab dengan jelas.
Apa Kalau itu? ada ayatnya silakan ayatnya yang tepat. Apa Apa? hubungannya Yesus disalib dengan Nabi Adam? Saya sudah jawab tadi, tergantung kamu nalarnya mampu jawab apa enggak, itu udah terjawab. Yang pertama, udah kau diam, mute, di mute. Yang pertama, keutamaan Yesus itu lahir dari rahim perawan, bukan benih manusia tetapi benih Allah. Satu-satunya manusia yang benihnya dari Allah, firman jadi manusia. Yang kedua, Yesus itu tidak berdosa, dia berasal dari Roh Kudus, Yesus yang kudus dari Allah, Yesus kudus adanya, Yesus Kristus tidak berdosa tetapi dia sanggup untuk menyelesaikan dosa. Tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Ini catatannya. Yang ketiga, ajaran Yesus itu ajaran yang sempurna, etika dan moral, tentang keselamatan, eskatologi, sosiologi, etika, metafisika, dan teologi. Ajaran Yesus luar biasa. Dan cara mengajarnya itu dengan perumpamaan, peraga, dialog, dan lain sebagainya. Jadi Yesus ini ajarannya sempurna. Nggak boleh kawin sembarangan, hanya satu laki-laki, satu wanita. Nggak boleh mengutuki, harus memberkati. Di situ ya. Nggak boleh memerangi, tapi harus membantu, itu ya. Yang keempat, mujizat Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit banyak sekali. Yesus mengusir setan. Yesus mengendalikan alam. Yesus menghidupkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Bahkan dikatakan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Yesus yang sangat ajaib. Makanya saya percaya Yesus itu yang terbaik. Yang kelima, kematian dan kebangkitannya. Yesus diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Itulah sebabnya ia disebut sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, bukan hanya dosa satu orang. Semua manusia yang percaya ditebus. 1 Petrus 1 ayat 8-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang panah, bukan pula dengan emas dan perak, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus itu kematiannya untuk menebus itu artinya mendamaikan, mendekatkan kepada Allah. Yang berikut, yang keenam, Yesus naik ke surga. Tujuannya apa? Untuk menyediakan tempat. Karena Yesus katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Adalah lebih berguna jika aku pergi ke situ. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi pasti ya, Yesus bentar dulu, Yesus sudah ke surga, naik ke langit sana dia untuk ini. Kalau baginda Muhammad sudah naik ke langit, kau nggak jelaskan tadi. Baru Yesus yang ketujuh pasti datang sebagai hakim yang adil. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Yesus, dan penghakiman Yesus itu benar. Pertanyaannya, adakah orang melebihi keutamaan Yesus tersebut? Dari apa yang kau jelaskan tadi tentang baginda yang kamu sanjung, kamu tinggikan itu, menurut saya nggak bisa dibandingkan, sangat jauh di bawah. Sangat rugi kalau orang menolak Yesus demi dia. Justru sangat bagus sekali menolak dia demi Yesus, itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena keutamaan Yesus ini lebih dari cukup untuk segalanya. Sekarang data-datamu mana? Silakan tunjukkan. Silakan Pak Jen, silakan. Ini mantep nih, ahli bahasa Arab nih Pak Jen nih. Silakan Pak Jen. Saya mau membantah kamu aja. Enggak, tunjukkan dong. Kalau enggak gini, kalau kamu enggak ada data, bilang aja enggak ada, jujur aja, jangan bantah. Saya punya data untuk membela Pak Jen. Mungkin itu teman-teman itu ulama muda Gimana? bisa bantu Pak Jen. Enggak, sebentar. Jangan Jadi malu gini. saya Pak, buktikan Pak Oke, Jen. mana? Ini Jadi, mana? dalil untuk jaminan masuk surga dari Muhammad bisa dibentangkan dari Musnad Ahmad. Sebentar dulu, biar dia. Gimana Nggak Muhammad bisa, Jen? bisa bentangkan dalil. Udah, kalau dia nggak bisa ya keuntungan kita lah. Jangan dia, bentar. Kita Pak Jen kan ahli bahasa Arab nih tadi ngakunya. Coba tunjukkan Pak Jen. Jangan bikin malu nih. Silakan Pak Jen. Begini, saya mau membantah kitab Anda. Apa yang Anda Jangan kau bantah. Jangan bantah. Kau tunjukkan dulu datamu. mau aku bantah? Engkau nggak bisa bantah itu. Mau aku bantah? Sekarang gini, kau bantah dengan data oke. Tapi kalau dengan bacot nggak boleh. Pak Jen jadi kagak bangga sama Muhammad nih. Akan ringan-ringan. Enggak, kau sekarang gini, kau tunjukkan dulu apa yang kau banggakan dari baginda Muhammad, sehingga orang harus percaya dia, bahkan harus sampai mengalahkan Yesus. Kalau saya kan tadi sudah kutunjukkan samamu mengapa aku percaya Yesus. Itu alasan saya. Sekarang kamulah dulu, apa alasanmu harus percaya kepada Muhammad itu? Ya, bangga sama Dengan datamu sekarang, datamu. Silakan Pak Jen. Iya, coba. Apa datanya? Dengerin dulu. Kita, Datanya mana? Datanya sebutkan dulu datanya, atau kau share screen? kita umat Islam itu mengagungkan Yesus, memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Muhammad Pak. Muhammad. Bapak banggain Muhammad. Ya, kalian nggak memuliakan Yesus kok. Kalian membanggakan Muhammad. Sebentar. Kalau kau memuliakan, sebentar. Memuliakan Yesus dan jangan ngikutin omongan si Zuma. Bukan, kalau kau memuliakan Yesus, satu aja permintaan saya. Coba sebutkan ada nama Yesus di dalam Alkitab. Ya, tidak ada Nabi Isa. Ya sudah, kitabmu aja nggak ada namanya, tapi kau memuliakan. Kau peluk-peluk kau. Kan Nabi Isa. Enggak beda. Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir kandang domba. Yang melahirkan siapa?
Maryam di situ saudara Harun, di kami Maria saudara Elizabeth, beda zaman. Hampir 2000 tahun jaraknya itu, kau itu pun. Beda suku lagi. Beda sukunya. Maryam saudara Harun itu suku Lewi. Maria yang di Alkitab itu suku Yehuda. Jadi gak usah kau sama-sama kan. Isa di kitab kalian itu pengecut, nggak berani menghadapi salib, melarikan diri. Dengerin, Daud itu? Enggak. Sekarang jangan kesini dulu. Daud itu? Daud itu Yehuda. Kau itu nggak konek otakmu. Pajen jangan. Jawab dulu yang tadi. Kau jangkap aja. Jawab dulu. Pajen apa yang Muhammad? Iya, apa itu? Data-datanya sekarang, data-datanya. Ya, tadi kan kau udah disebutkan. Datanya Kau bilang tadi Muhammad itu yang menyelamatkan kasih masuk surga, tunjukkan datanya. Iya, tunjukkan. Mana datanya? Aku ada. Mana dalilnya? Dalilnya Muhammad akan menyelamatkan di surga. Si Bapak si Jen gimana sih? Jangan bikin malu saya Pak ya. Bapak kan ngaku bahasa. Sudah ya. Oke lah. Kenapa saya tidak menjawab? Kenapa? Pertanyaan saya belum terjawab. Bukan, saya sudah jawab. Tergantung kau nggak bisa menerima. Hubungannya apa? Kaitannya apa dengan Nabi? Matamu dengan otakmu picek. Ya, Nabi Adam berdosa kepada Allah. Itu Yesus kesalahan fatal dengan Israel. Kenapa dia menyerahkan nyawanya kepada Israel? Bukan kepada Allah. Sebentar. Di mana ayat Alkitab Yesus menyerahkan nyawanya kepada Israel? Coba. Ya, makanya nggak ada. Mana ayatnya? Bukan. Kau punya bacot itu ada datanya nggak, mana? Kamu mau dengar nggak? Yesus mati. Mana? Siapa yang menyalibkan? Dia menyerahkan nyawanya nggak? Allah kepada pada orang-orang Israel. Mana dia menyerahkan nyawanya kepada orang Israel? Mana datanya? Pakai logika bro, bukan cuma ayat iman. Kau suruh orang pakai logika, tapi kau pakai pantat. Pajen. Ngaku, Pak. Tadi saya sudah tunjukkan ayatnya bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Nanti kalau saya tanya di ayat Paulus dari ke ini. Kau jangan lari-lari kemana-mana. Tugas belum kau jawab. Jawab dulu. Mana? Apa yang kau banggakan dari baginda Muhammad itu? Datanya mana? Yesus berkata, apa yang kau jawab dulu? Apa yang kau sampaikan padaku telah kau sampaikan kepada mereka. Kau itu siapa bro? Apa kau itu aku? Aku itu engkau. Nggak nyampe otakmu ke situ lah. Makanya jadi punya otak itu dipakai, gunakan. Kau yang nggak bisa pakai otak. Dari tadi kau nggak ada kasih data. Datamu nggak ada, aku udah kasih slide. Kau doang nggak dapat data. Saya mengenaikan apa yang diberitakan oleh Bapa di surga. Apa itu? Dari siapa? Waduh. Oke ya teman-teman, sebentar. Oke, terima kasih teman-teman yang di live YouTube. Saya akan akhiri, saya mau beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Semoga Jin bisa menjelaskan tentang keyakinannya ya. Tapi malam hari ini dia sudah membuktikan bahwa memang apa yang dibanggakan dia nggak tahu apa. Kalau saya jelas mengapa aku bangga Yesus, aku punya data, punya alasan. Teman-teman silakan kalian pertimbangkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Jain Depiki dengan apa yang aku sampaikan. Kalian memutuskan apa yang mau kalian pilih. Tidak ada paksaan untuk percaya kepada Yesus dan tidak ada apa, tetapi yakinlah berdasarkan data yang kami paparkan berdua, kalian sudah tahu mana yang terbaik. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga Pak Jain juga masih ada otaknya untuk berpikir. Haleluya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. God bless. Terima kasih Pak Erben. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik dari awal hingga akhir bagaimana perdiskusian dan juga debat antar narasumber di dalam diskusi ini. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi soal penyampaian yang mungkin agak sedikit keras, tetapi itu adalah ranah diskusi atau ranah debat. Yang harus kita soroti adalah bagaimana mereka menyajikan data-data mereka, bagaimana mereka ditanya dan menjawab dengan baik. Kalau ditanya A, maka jawabannya juga harus sesuai dengan pertanyaan, bukan lari kemana-mana. Nah, hal inilah yang membuat tadi agak sedikit panas karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab mutar-mutar seperti itu. Nah, kalau kita memang ditanya, maka kita harus bisa menjawab sesuai dengan data dan dalil yang ditanya. Jangan ditanya A, jawabannya ke C gitu ya kan, itu suatu hal yang keliru. Nah, kalau kita memahami sesuatu agama, maka kita juga dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Misalnya kalau kami orang Kristen, teman-teman boleh bertanya tentang orang Kristen dan Tuhannya itu, jangan pakai sudut pandang agama teman-teman. Harus memakai sudut pandang kekristenan untuk memahaminya. Demikian juga teman-teman Muslim, kalau kami memakai sudut pandang kekristenan, maka kami akan jadi keliru. Kami harus melihatnya itu secara sudut pandang Islam. Sehingga kita dapat meletakkan duduk masalah masing-masing. Maka kalau berdiskusi, letakkan masalahnya pada porsinya dan ditunjukkan dalil ketika ditanya. Misalnya, kenapa kok Yesus jadi Tuhan? Misalnya gitu, itu kan pertanyaan yang sebenarnya kurang pas.
tapi dapat dijawab. Pertanyaan yang kurang pas tidak perlu dijawab, tapi boleh dijelaskan seperti itu. Sebenarnya Yesus jadi Tuhan bukan karena pengakuan manusia, tetapi karena dia Tuhan dari sejak semula. Bahwa Allah mempunyai firman dan roh. Dan itulah yang dijelaskan tadi. Bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan satu, tapi bisa dibedakan. Nah, teman-teman, kalau kami juga bertanya terhadap keyakinan teman-teman, supaya berimbang, maka teman-teman harus memberikan jawaban yang cerdas juga, seperti itu. Nah, di samping semua itu, maka kita juga dapat menunjukkan literatur-literatur yang mungkin kita baca, seperti itu ya. Misalnya, saya belajar, maka saya baca literatur-literatur dari agama teman-teman. Maka saya coba mempertanyakan itu. Teman-teman boleh jawab dengan bantahan-bantahan yang mendidik dan cerdas, tanpa ngamuk, tanpa marah, seperti itu. Karena tujuan dari diskusi ini dan juga dialog ini hanya untuk mencerdaskan kita supaya lebih tajam dan beragama, lebih bertanggung jawab dalam hal menunjukkan apa yang kita diskusikan, bukan asal cuap-cuap doang, seperti itu. Nah, semoga kita dicerdaskan teman-teman dengan apa yang saya upload hari ini dan kita diskusikan bersama dengan narasumber-narasumber yang ada. Jika ada perkataan yang kurang tepat, ya sebaiknya kita saling memaklumi dan dimaafkan, karena sebaik-sebaiknya kita bisa keliru dalam berbicara. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.